Halo semuanya, perkenalkan nama saya Matius Arif Panogu dari Ekonomi Studi Pembangunan Angkatan 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab di pengantar ilmu ekonomi mikro yang berjudul Scarcity dan Choice. Oke, jadi pertama-tama teman-teman, ini PPT-nya. Oke, jadi sebenarnya teman-teman, oke, jadi salah satu alasan paling mendasar kita mempelajari ekonomi itu karena adanya scarcity atau kelangkaan. Nah, sebenarnya apa sih kelangkaan itu maksudnya? Nah, kelangkaan itu adalah efek yang ditimbulkan akibat sumber daya memiliki batasan, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Nah, mungkin teman-teman itu masih ada yang bingung kan, maksudnya sumber daya yang terbatas itu apa? Contoh ya, mungkin sama ini teman-teman mikir paling cuma kayak minyak yang terbatas, emas yang terbatas, berlian atau barang-barang tambang lainnya gitu kan. Nah, tapi kenyataannya enggak teman-teman, bahkan kayak makanan, baju itu termasuk jumlahnya terbatas. Makanya kalau teman-teman itu ada pernah dengar berita di daerah Indonesia kekurangan stok beras, harus mengimpor barang putih, harus mengimpor sapi, daging sapi harus mengimpor. Nah itu dikarenakan dengan sumber dayanya itu ada batasan gitu kan. Nah sedangkan keinginan manusia di Indonesia itu kan nggak terbatas. Misalnya mau makan nasi, kalau nasi mah kau bisa nambah terus gitu kan, sampai perut kenyang gitu. Nah tapi kan terbatas tuh. Cok kalau sederhananya di rumah ya kan, lagi makan keluarga ngumpul-ngumpul gitu kan, terus makannya enak, enak gitu kan, pengen dihabisin gitu kan, taunya ya udah habis duluan kan, tapi belum puas, tapi kan nggak bisa nambah teman-teman kan sudah habis gitu. Nggak mungkin kan nyuruh mamanya bilang masak lagi gitu kan, nggak mungkin karena terbatas gitu loh. Makanya adalah kelangkaan. Nah sebelum itu kita terus habis itu teman-teman di ekonomi itu juga kebagi dua teorinya, yaitu ekonomi klasik dan ekonomi modern. Kalau ekonomi klasik itu sebenarnya mencerminkan pola pikir manusia zaman dahulu, di mana manusia itu pola pikir masih sangat sederhana, yaitu bagaimana cara memproduksi, bagaimana cara melakukan distribusi, dan bagaimana cara menikmati barang tersebut untuk mencapai kepuasan yang maksimal. Nah, alias konsumsi, ya kan? Nah, kemudian jadi pola pikir zaman dulu itu masih sangat sederhana. Nah, kemudian balik seiring berkembangnya waktu, pola pikir manusia juga berubah menjadi teori ekonomi. Makanya muncul teori ekonomi modern, teman-teman. Nah, teori ekonomi modern itu sebenarnya udah lebih ke sifat industri atau bisnis lah, kan? Karena di situ kita udah mempelajari bagaimana barang apa yang harus diproduksi, berapa jumlahnya, terus abis itu bagaimana kita memperoleh bahan baku, terus bagaimana kita menggunakan sumber daya yang ada untuk memproduksi, terus abis itu siapa target pasar kita, untuk siapa barang ini diproduksi. Jadi udah lebih ke kayak industri dan bisnis gitu teman-teman kalau di teori ekonomi modern. Nah kemudian setelah ada kelangkaan ada juga opportunity cost, ya kan? Opportunity cost itu maksudnya biaya yang muncul ketika kita memilih sesuatu. Kita itu kan sebagai manusia nggak bisa memilih semuanya sekaligus, harus ada yang dikorbankan. Dalam hidup kan harus ada yang dikorbankan. Nah, contohnya gini, ketika kita mendapat pilihan nih teman-teman, ya kan? Ada dua pilihan, gaji 700.000 per hari dan pekerjaan dengan gaji 500.000 per hari. Nah, kita kan sebagai manusia ya kalau bisa milih kedua pekerjaan tersebut kan, jadi kita dapat 1,2 juta. Tapi kan kita itu terbatas teman-teman, ya badan kita itu terbatas, badan kita cuma satu gitu loh. Nah dengan badan yang satu ini bagaimana kita caranya mendapatkan yang terbaik ya otomatis yang 700.000 kan. Nah,
setelah kita dapatkan 700.000, mau tidak mau kita membuang kesempatan kita memperoleh uang 500.000, ya kan secara naluri gitu. Jadi ya opportunity cost-nya atau biaya pengorbanan kita ya 500.000 gitu. Nah, mungkin biar gampang dipahami sama teman-teman. Biar ada contoh kasus nih teman-teman. Contoh kasus itu ada kan, kalau itu kan ada pekerjaan A itu 700.000 per hari. Pekerjaan B itu 500.000 per hari. Pekerjaan C itu 600.000 per hari. Terus kemudian ditanya berapa opportunity cost ketika kita bekerja di perusahaan A. Nah, mungkin teman-teman ada yang menjumlahkannya kan. Kalau kita bekerja di perusahaan A yang gajinya 700.000, otomatis kita membuang kesempatan kita memperoleh 500.000 dan 600.000 dong. Wah, berarti opportunity cost kita 1,1 juta nih, ya kan? Kalau teman-teman jawabnya masih kayak gitu, ya kan? Teman-teman masih kayak gitu jawabnya, berarti jawaban teman-teman itu salah. Kenapa salah? Karena opportunity cost, misalnya kayak gini kan. Nah, kenapa salah teman-teman? Karena opportunity cost itu bukan dijumlahin. Opportunity cost itu nilainya adalah kesempatan kedua yang terbesar. Jadi maksudnya apa? Jadi misalnya gini teman-teman, kesempatan kedua yang terbesar itu gini. Misalnya nih teman-teman ngelamar perusahaan A kan, pekerjaan ngelamar 700.000. Terus abis itu teman-teman gagal di pekerjaan A, ya kan? Secara otomatis teman-teman itu langsung ke pekerjaan B dong, nggak mungkin langsung ke pekerjaan C. Habis gagal di A, pasti ke C dulu dong yang gajinya 600.000. Kenapa kalau ada 600, kan logikanya gini, kalau ada 600.000, kenapa milih 500.000? Kan gitu. Nah, jadi diambillah opportunity cost-nya itu 600.000. Kesempatan kedua yang terbesar itu kan 600.000. Jadi habis 700, turun dulu 600, terus 500. Kenapa nggak dijumlahin? Karena seandainya teman-teman gagal di perusahaan A, nggak mungkin kan teman-teman bekerja di perusahaan B dan C sekaligus, nggak mungkin kan. Otomatis dari perusahaan A, ya kalau misalnya gagal di perusahaan A, ya gue cuma bisa bekerja di perusahaan B atau C. B atau C, bukan B dan C. Bukan B dan C, tetapi A, B atau C. Nah, karena harus memilih antara B atau C, secara naluri manusia itu kan rakus ya, makhluk yang rakus, ingin menguasai, ingin menguntungkan diri sendiri, mengambil keadaan yang paling menguntungkan dirinya, ya secara naluri pilihan pekerjaan C dong, yang paling besar. Seperti itu sih logikanya, kenapa opportunity cost itu 600.000. Gitu. Oke, kita lanjut. Lalu di sini juga dibahas sekilas bahwa barang atau goods itu di mikro itu dibagi menjadi dua, ada consumer goods dan ada capital goods. Kalau consumer goods adalah barang diproduksi agar bisa langsung dikonsumsi, contohnya beras. Ada lagi pakaian, mobil, motor. Nah, kalau capital goods itu barang yang diproduksi atau dibuat manusia untuk memproduksi barang, contohnya itu mesin. Ya kan? Lanjut. Lalu di PMI Mikro sendiri itu akan ada namanya kurva PPF, Production Possibility Frontier. Grafik yang menjelaskan kombinasi yang efektif dalam produksi dua barang. Nah, dalam kurva ini prinsip opportunity cost dapat diterapkan. Nah, ini contoh kurvanya.
Nah, jadi gini teman-teman, maksudnya opportunity cost-nya itu kenapa bisa diterapkan sebagai contoh nih. Teman-teman awalnya di titik misal nih, teman-teman awalnya di titik B gitu kan. Produksi perusahaan di titik B nih. Ya kan? 140 pesawat dan 200.000 sepatu. 200.000 sepatu. Nih. 200.000 sepatu. Ya kan? Terus teman-teman lihat, kayaknya susah kalau cuma banyak di banyak di pesawatnya kebanyakan deh gitu kan, mending gue agak pindah ke sepatu, gue di D aja deh, pindah ke D, ya kan, pindah ke D, pindah ke titik D, sepatunya 600.000 dari 9.200, kemudian pesawatnya dari 140 jadi 90. Nah, maksudnya opportunity cost itu dapat diterapkan, berarti dalam kasus ini opportunity cost-nya adalah 50 pesawat demi bisa memproduksi, demi bisa menambah produksi sepatu dari awalnya 200 menjadi 400 gitu. Ya kan, karena sumber daya. Nah, ini kan opportunity cost itu kan artinya apa ya? Sesuatu yang kita korbankan gitu kan. Ya karena kan manusia kan, nah ya opportunity cost-nya ini. Misalnya kalau dari titik B terus pindah ke titik C gitu kan. Dari B ke D. Nah, opportunity cost-nya itu adalah mengorbankan atau mengurangi produksi pesawat sebesar 50 pesawat demi bisa menambah produksi sepatu dari awal 200 menjadi 600 misalnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian habis itu, nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman nanti ditanya gitu kan ini titik-titiknya bisa ditaruh di mana aja. Titiknya itu bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, kan bisa di sini. Nah, teman-teman itu ingat aja kalau misalnya nih, kan titik di dalam kurva yang ini kan dikasih kurva nih. Nah, kalau misalnya di dalam itu artinya yang sini nih yang saya aksir nih di dalam, ya kan? Kalau di dalam itu nih, itu artinya bahwa perusahaan itu belum efektif dalam produksi. Artinya sebenarnya kalau misalnya dipaksa, diteliti, ya kan, dibikin lebih efisien, ya bisa gitu loh. Dari titik ini geser ke titik C, ya kan, dari sini, dari titik ini digeser dari titik ini bisa geser ke sini, ke titik sini gitu kan. Ini bisa geser ke sini gini. Nah, bisa kayak gitu, ya kan. Nah, tapi bagaimana kalau yang di luar kalau di luar kurva ini kan, bagaimana kalau di luar kurva? Nah, kalau di luar kurva itu artinya jumlahnya itu nggak bisa dipenuhin. Kenapa? Karena artinya bahan baku yang tersedia itu sudah berbeda gitu loh. Kan ini kurva PPF ini, satu kurva ini itu sebenarnya jumlah bahan bakunya sama, misalnya 100 gitu kan. Nah, bahan bakunya 100, ya kan. Nah, kalau misalnya di dalam sini, itu artinya dengan bahan baku 100, ya mereka cuma misalnya memproduksi ya 100 berapa pesawat, tapi sepatunya juga dikit kan gak efektif ya. Nah, tapi kalau di luar kurva, artinya dengan ya mustahil gitu loh. Perusahaan itu dengan bahan baku 100, misalnya memproduksi 1.200 sepatu gitu loh. Atau memproduksi 160 pesawat dan 0 sepatu itu mustahil gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya bahasan tadi, nah habis itu kalau kita lanjut nih dia maksudnya lokasi titik tidak ada di dalam garis, artinya kombinasi jumlah produksi belum maksimal, artinya sebenarnya perusahaan itu belum efisien.
kalau misalnya diteliti lebih lanjut, diperbaiki manajemennya dengan bahan baku yang sama, bisa memperoleh hasil output yang lebih besar. Nah, kalau titik di sepanjang garis, artinya jumlah produksi sudah maksimal. Jadi jumlah produksi sudah maksimal, tinggal kotak-katik aja tuh mau memproduksi berapa gitu loh. Ya, kalau di sepanjang garis ya, kalau titik-titiknya itu di sepanjang garis, artinya itu udah maksimal, udah nggak bisa di-push lagi. Nah, kalau di luar garis itu artinya jumlah produksi tidak dapat tercapai. Nah, terus bagaimana sih caranya? Ini kan awal misalnya 100 gini kan. Nah, bagaimana sih caranya itu supaya kurva PPF ini geser? Nah, caranya itu adalah yang pertama, meningkatkan kuantitas sumber daya. Misalnya membeli lebih banyak mesin, membeli lebih banyak bahan baku, ya kan? Atau enggak kalau misalnya selain itu ada juga bisa meningkatkan kualitas sumber daya. Ya, misalnya nih, karyawan pabrik, apa misalnya nih, perusahaan Gojek gitu kan, mereka itu nyekolahin, melakukan beasiswa kepada karyawan gitu kan, yang semula karyawan S1 jadi banyak yang lulusan S2. Nah, itu kan otomatis kurvanya itu bergeser. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan teknologi dengan membeli mesin yang lebih canggih. Jadi yang semula mesinnya cuma dapat 1000 gitu kan, kita beli nih mesin yang lebih canggih, bisa memproduksi 1500 gitu loh. Nah, bedanya poin 1 dan poin 3 yaitu misalnya kalau poin 1 kita itu mempunyai 5 mesin. Nah, tiap mesin itu 100 produksinya. Berarti kan kita punya 500 gitu kan. Nah, kita beli lagi mesin yang sama. Ya kan? Belinya mesin yang sama. Misalnya beli 3. 3 kali 100 ditambah 500 sebelumnya jadi 800 gitu. Nah, kalau yang ketiga ini artinya kita mengupgrade mesinnya. Mesin yang lama itu kita jual, yang memproduksi 100 itu kita jual, kuantitasnya itu ya boleh terserah, tapi pokoknya mesin yang misalnya produksi 100 itu kita jual, kita ganti dengan mesin yang produksi 150 satu mesinnya. Nah, kalau yang sebelumnya itu hanya nambahin kuantitas. Kalau yang ketiga itu nambahin jumlah produksi per mesinnya, yang semula 100 jadi 150 per mesin. Kalau yang ini cuma nambahin ada 5 mesin, ada 7 mesin gitu, teman-teman. Ya, paling segitu aja sih pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton.